Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih Sebagariang, NIM 2220100307, PAI 2 Pembelajaran Akidah Akhlak, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampun Ibu Nusri Hayati MA. Baiklah, saya sini akan menjelaskan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang pertama itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Yang pertama itu sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang selalu tetap ada pada Allah, zat Allah, dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat demikian. Pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Itu pengertian jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebesaran Allah, yakni kebesaran yang milikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebesaran untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. B. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Sifat Allah yang pertama nafsiyah, wajib, wujud, qidam, baqo, arti ada, terdahulu, kekal. Mustahil, adam, hudus, fana, yang artinya tidak ada, baru, rusak. Yang kedua itu sifat salbiyah, yang wajibnya mukhlafatul lil hawadisi qiyam bi nafsihi wahdaniyah, yang artinya berbeda dengan makhluknya, berdiri sendiri, esa. Yang musifat ma'ani, yang wajibnya kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, bashar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, yang artinya kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berfirman, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup. Dan sifat mustahil ajun, korohah, jahlun, mautun, jamu'un, umyun, buhmun, ajizan, mukrohah, zahilan, maitan, yang artinya lemah, terpaksa, bodoh, mati, tuli, buta, bisu, yang lemah, yang terpaksa, yang bodoh, yang mati. Sifat ma'anawiyah, yang wajibnya sami'an, basyiran, mutakalliman, yang artinya maha mendengar, maha mengetahui, maha berfirman. Yang sifat mustahilnya asammu, ammah, abkam, yang artinya yang tuli, yang buta, yang bisu. Yang ketiga itu ciri-ciri orang yang berfirman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama itu percaya dan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhkan diri dari paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan.
mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu ataupun selain diri dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Yang keempat, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan yang lain.